Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada video lewat di beranda saya, yang satu kali di Facebook, satu kali di YouTube. Ini bukan di short ya, karena videonya 2 menitan lebih. Ini mengenai Ustadz Adi Hidayat, yang mana beliau itu mentalkin 2 kalimat syahadat kepada seseorang yang ingin mu'alaf. Nah, ini sebetulnya isu yang sudah lama ingin saya angkat ya, isunya. Kebetulan videonya ada begitu. Jadi ini relatable. Tatkala saya ini masuk ke dalam Ahlussunnah wal Jamaah, tatkala akrab dengan kitab-kitab Turos, saya ini mendapati memang ada beberapa hal yang tidak masyhur, terutama di dalam hal-hal yang mukaffirat, hal-hal yang mengkafirkan. Ini tidak masyhur di kalangan masyarakat. Padahal ini adalah perkataannya para ulama, yang mana perkataannya para ulama itu adalah zon yang kuat, dalam pengertian bahwa bisa jadi apa yang dikatakan ulama ini memang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemungkinan besarnya memang yang dikatakan ulama ini benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, permasalahan tentang mukaffirat ini, perkara-perkara yang mengkafirkan ini, di kalangan orang awam memang tidak populer ya, tidak sepopuler tentang zikir, tidak sepopuler tentang sholawat. Tauhidnya saja sudah tidak populer, apalagi perkara-perkara yang mengeluarkan dari agama. Padahal ini urgent untuk dibahas, karena tatkala kita itu tidak membahas perkara-perkara yang memberikan madorot kepada kita, ditakuti kita itu masuk ke dalam madorot tersebut. Nah, ini kita akan saksikan dulu videonya dulu ya, supaya kita ada gambaran nih apa yang saya maksud. Mas Irfan dari mana? Dari Pasar Minggu, Pak. Pasar Minggu. Agamanya apa? Sebelumnya Katolik, Pak. Katolik ya. Mas Irfan, ini saya mohon maaf yang pertama karena mic-nya satu, kita bergantian. Ini saya tidak merencanakan, Allah yang mengantarkan, saya pun baru tahu hari ini. Mas Irfan izin, ini ada 3 yang harus saya pastikan untuk memastikan betul keislaman yang baik. 1, tidak boleh ada paksaan. Di dalam Islam itu tidak boleh memaksa siapapun, baik dengan cara yang halus apalagi kasar. Jadi saya ingin pastikan dulu, Mas Irfan ada yang mendorong ke sini untuk masuk Islam? Tidak. Kalau tidak ada yang mendorong, ada yang menarik? Tidak. Ya. Ada yang menjanjikan sesuatu? Tidak. Misal kalau masuk Islam nanti dikasih hadiah ini itu, enggak ada? Tidak. Yakin ya? Yakin. Baik. Kedua, mohon fokus. Kalau sudah masuk Islam, Mas Irfan kan tahu di Islam ada sholat ya? Nah, sholat itu maksudnya untuk membuktikan bahwa kita punya Tuhan, kita berislam. 5 waktu loh Mas. Sudah pernah belajar? Sudah. Sudah tahu? Yang ketiga, orang tua masih ada? Masih. Ayah? Masih. Ibu? Masih. Agamanya apa? Papa Kristen, Ibu Muslim. Baik. Udah nggak usah pakai nggak usah pakai apa-apa. Kalau sudah masuk Islam, harus lebih berbuat baik pada orang tua. Ya, walaupun beda keyakinan, kalau ada anak masuk Islam, orang tuanya ada yang beda agama, jangan diputus hubungan. Ya, kalau dipaksa kembali ke keyakinan awal, boleh menjelaskan dengan cara yang lembut, tapi tingkatkan bakti. Tapi ya, kalau sukses, berikan bagian orang tua. Kalau sakit, jenguk, carikan rumah sakit yang terbaik, jangan putus hubungannya, ya. Dan ajak dan doakan dalam kebaikan. Siap? Mohon diikuti saja, jangan buru-buru dan tenang ya. Baik ya, mohon tenang Bapak Ibu, pegang saja. Ikuti ya, ikuti saya. Gak usah buru-buru, tenang aja. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang dipertuhankan dan disembah kecuali hanya Allah dan
Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillah. Oke. Itu dulu ya. Nah, mungkin secara sekilas ya, apa yang disaksikan tadi tidak ada masalah begitu. Ya, apa permasalahannya orang bersyahadat di hadapan Ustadz Adi Hidayat disaksikan oleh banyak orang, apa masalahnya? Nah, ini saya sekali lagi saya mau meminta maaf dulu ya sebelumnya kepada yang menonton yang mungkin kebetulan ngambil agamanya itu dari pemahamannya Ustadz Adi Hidayat. Saya sudah membuat beberapa video itu tentang beliau ini bermasalah di dalam tata cara memahami agamanya, yang mana pada akhirnya nanti produk-produk hukumnya pun akan banyak sekali masalah, dan saya sudah menjelaskan hal itu. Dan ironi saat ini masa sekarang itu ironis ya, karena ilmu itu dia tidak dapat diberikan secara murni ilmu, dalam pengertian orang-orang awam ini tidak akan mengetahui ilmu apabila ilmu ini tidak ada relasi dengan kenyataannya, yang mana bisa dilihat dari video-video yang saya buat itu harus ada case dulu, setelah ada case baru kita jelaskan ini loh posisinya di sisi para ulama. Nah, di depan saya ini ada kitab Al-I'lam bi Qawaati'il Islam ya. Ini kitabnya siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-I'lam bi Qawaati'il Islam. Ini adalah karyanya Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, beliau itu kalau di dalam madhab Asy-Syafi'i sangat terkenal ya. Nah, saya mau kasih mukadimah dulu tentang kitab yang akan saya nukil ini, akan saya bacakan ini, bahwa perkara-perkara yang mengkafirkan. Jadi al-i'lam bi qawaati'il Islam itu kalau diterjemahkan adalah memberitahukan atau pemberitahuan mengenai perkara-perkara yang bisa memutuskan dari agama Islam. Nah, ini satu kitab ini isinya perkara-perkara yang memutus agama. Jadi kalau misalkan kita ini mau mengetahui perbuatan apa saja yang bisa mengeluarkan kita dari agama Islam, ya kitabnya ini diantaranya. Dan saya mengenal kitab ini dari Sulam Taufiq. Sulam Taufiq itu yang syarahnya ya, yang Syekh Nawawinya itu tatkala dibaca merujuk kepada kitab ini. Kalau misalkan mau tahu lebih detail tentang perkara-perkara yang mengkafirkan, ya lihatlah kitab ini. Nah, kebetulan ada rezekinya ya dibelilah kitab ini, kemudian dibaca. Tatkala dibaca, subhanallah ya, merinding bulu kuduk saya ini. Kenapa ya? Karena akan banyak sekali perkara-perkara yang secara tidak sadar dilaksanakan oleh orang-orang awam yang itu mukafirat, itu mengeluarkan dari agama. Dan memang kitab ini ditaklif bukan melulu hanya atas madhab Syafi'i, karena madhab Syafi'i itu justru agak ringan dalam permasalahan-permasalahan yang mengkafirkan. Ini justru banyaknya diambil dari madhab Imam Hanafi. Nah, dalam salah satu pembahasan ini saya harus agak hati-hati menjelaskannya ya, karena saya bukan mufti. Ini hanya untuk menyebarkan ilmu. Satu, untuk promosi kitabnya, saya nggak jualan kitab. Dalam pengertian cobalah cari kitab ini kemudian bacalah supaya kita terhindar dari kehilangan iman di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Ini jadi kepentingan pertamanya itu adalah promosi kitab ini supaya dibaca, supaya menjadi populer. Kemudian kepentingan yang kedua itu sekarang Islam lagi banyak yang login nih, bahasanya kan begitu ya, lagi banyak yang masuk Islam. Saya lihat bukan di dalam Ustadz Adi Hidayat saja, ya cuman kebetulan ini jadi trigger. Namanya besar, bakal banyak yang nonton begitu. Akhirnya nanti tujuan tersampaikan insya Allah. Nah, banyaknya orang-orang yang katakanlah quote and quote begitu ya, mengislamkan, menjadi perantara untuk membaca syahadatnya mu'alaf. Ini saya dapati banyak kesalahan yang sama sebagaimana yang tadi dilihat di dalam videonya Ustadz Adi Hidayat. Apa kesalahannya? Coba di sini ada masalah ya. Ini di halaman 133 cetakan saya ini. Maksudnya cetakan yang ada di saya. Wa minal mukaffirati aidon, dan termasuk perkara-perkara yang mengkafirkan juga ayyardo bil kufri walau dimnan. Meridoi seseorang itu terhadap kekafiran,
meskipun itu secara implisit. Jadi termasuk perkara yang mengkafirkan. Apa? Ridho atas kekafiran. Nah, ridho atas kekafiran ini nanti ada contohnya. Ini harus sebelum contoh kita masuk dulu ke dalam maksudnya. Jadi di sini tidak ada penjelasan maksudnya ya. Nah, bagaimana memahami ridho terhadap kekafiran itu? Ridho terhadap kekafiran itu, kekafiran ini adalah suatu maksiat yang paling besar ya. Kalau kita misalkan mau lihat list susunan dosa yang paling besar, itu kafir itu yang pertama. Yang pertama itu murtad ya. Murtad. Dia setelah murtad apa? Ya kafir asli itu. Baik musyrik atau tidak, itu nanti ada pendalamannya lagi. Cuman ala kulli halin di situ permasalahannya. Nah, tatkala ada kekafiran berarti itu kan ada kemungkaran. Kemungkaran ini, setiap kemungkaran kita itu tidak boleh meridhoinya. Ridho dalam pengertian kita itu diam. Nah, diam untuk merubahnya ini ada 3 kan. Ada yang merubah dengan tangan, ada yang merubah dengan lisan, ada yang merubah dengan kolbu. Nah, ada perkara yang mengkafirkan itu walau dimnan tadi meskipun implisit, dia memang tidak mengatakan misalkan saya ridho akan kekafiran, atau apa namanya dia itu hatinya condong kepada orang kafir dari segi kekafirannya, bukan dari segi yang lain ya. Kalau misalkan condong kepada orang kafir karena orang kafir ini punya integritas misalkan dalam mengurus negara, saya kira itu perkara yang lain. Ini kafir dalam kekafirannya. Nah, diam seperti itu, ini adalah suatu kekafiran. Jadi bukan hanya orang itunya saja yang kafir, tetapi naudzubillahi min dzalik, kitanya atau orang tersebut yang mana dia itu diam atas kekafiran orang lain, di dalam hatinya pun tidak ada ketidakridhoan atas kekafiran itu, maka dia sendiri sudah kafir. Nah, ini tolong difahami ya. Ini perkataannya para ulama. Ini bukan perkataan saya. Dan apabila misalkan ada yang memahami lain, silahkan tolong ditambahi penjelasannya, atau misalkan ada penjelasan saya yang lebih tolong dikurangi. Nah, di sini ada taswirnya, ada apa ya taswir itu? Contoh kasusnya, contoh kasus orang yang ridho terhadap kekafiran itu seperti apa? Ka'ayyas alahu kafirun yuridul islama ayyulaktinahu kalimatal islami falam yaf'al. Seperti misalkan ada seorang kafir yang meminta kepadanya, yang mana kafir ini dia ingin memeluk agama Islam. Si kafir ini ingin apa? Ayyulaktinahu kalimatal Islam, supaya orang tersebut mentalkin kalimat Islam. Jadi supaya membimbing membaca syahadat. Tolong bimbing saya membaca syahadat. Falam yaf'al, tetapi orang tersebut tidak langsung berbuat begitu. Au yaqulu lahu isbir hatta afrugha min syaghli atau min syughli. Atau berkata si orang tadi, maksudnya yang dipinta oleh orang kafir itu, sabarlah engkau sampai aku selesai dari kesibukanku, au khutbati, atau sampai aku selesai dari khutbahku. Lau kana khotiban, apabila itu dia sedang khotib tatkala dipinta seperti itu. Au ka ayyushiru alaihi bi alla yuslima wa in lam yakun taliban lil islami fi ma yazharu. Atau seperti misalkan mengisyaratkan atasnya supaya tidak usah Islam saja. Meskipun dia itu tidak wa in lam yakun taliban lil islami fi ma yazharu, meskipun dia itu keadaannya tidak mencari agama Islam fi ma yazharu, dari apa yang nampak dari dirinya. Nah, ini kita fokusnya karena ada case-nya tadi, kita fokusnya terhadap kasusnya Ustadz Hadi Hidayat ini ya. Dan ini bukan Ustadz Hadi Hidayat saja yang saya lihat, tetapi banyak juga pada ustadz-ustadz yang lain. Jadi tatkala dipinta oleh seseorang yang ingin mu'alaf, yang ingin masuk Islam, itu tidak langsung berhenti dari semua kegiatan, kemudian langsung saja katakan, ayo langsung sekarang baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, begitu. Enggak seperti itu. Tetapi banyak di situ, banyak terlalu banyak gimmicknya. Ini misalkan contoh ya, kalau Mas Irfan dari mana? Nah, lihat nih. Sebentar, ini orang jelas-jelas dia mau membaca 2 kalimat syahadat. Malah diwawancara dulu. Seminggu. Agamanya apa? Sebelumnya Katolik, Pak. Katolik ya. Mas Irfan, ini saya mohon maaf yang pertama karena mic-nya satu, kita bergantian. Ini saya tidak merencanakan, Allah yang mengantarkan, saya pun baru tahu hari ini. Mas Irfan izin. Nah, sebentar. Kalau baru tahu hari ini langsung saja, nggak usah di depan kamera. Saya husnuzon, mudah-mudahan ini di belakang, behind the scene-nya sudah. Ya, cuman
kalau misalkan ini dinanti-nanti begitu. Coba lihat bahasanya di sini. Ka'ayyas alhu kafirun yuridul islam ayyulaqqinahu kalimatal islami falam yaf'al. Seorang yang kafir yang menginginkan Islam, dia itu ingin untuk ditalkin kalimat Islam, tetapi tidak melaksanakan. Au yaqulu lahu isbir hatta afrugha min syaghli atau min syughli tadi. Sabarlah engkau sampai aku selesai dari kesibukanku, au khutbati atau dari khutbahku. Jadi minta ditunggu saja itu sudah apa? Isyarat terhadap ridho terhadap kekafiran. Walau dimnan, meskipun itu secara implisit. Nah ini kan coba kita lihat dulu ya kasus di sini. Saat Ustadz Adi Hidayat ini bukan mentalkin ya, berbincang-bincang dengan orang ini, berarti orang ini posisinya masih dalam keadaan kafir. Padahal bisa dari tadi Islam ya, begitu. 3 yang harus saya pastikan untuk memastikan betul keislaman yang baik. 1, tidak boleh ada paksaan. Nah, ini saya tidak menuduh ya, cuman hati-hati karena ihtiyat itu lebih bagus. Coba di sini bahasanya au ka ayyushiru alaihi bi alla yuslima, atau misalkan mengisyaratkan kepadanya supaya nggak usah muslim. Kalau misalkan di Islam ini tidak ada paksaan ya. Kalau misalkan ada paksaan, lebih baik tidak Islam saja, atau kalau misalkan belum yakin lebih baik ditunda saja. Itu nggak boleh. Saya tidak mengatakan ini ada pada Ustadz Adi Hidayat, cuman saya melihat itu ada pada video di ustadz-ustadz yang lain, atau bahkan ini pun bisa kena ke situ. Di dalam Islam itu tidak boleh memaksa siapapun, baik dengan cara yang halus apalagi kasar. Jadi saya ingin pastikan dulu, Mas Irfan. Sebentar, tidak boleh memaksa dengan cara yang halus atau kasar. Saya mau memastikan dulu, Mas Irfan ada yang benar nggak? Nggak usah dipastiin dulu. Udah pokoknya ada orang mau baca syahadat, langsung diterima saat itu juga, nggak usah nunggu ada kamera, nggak usah di kasih khutbah dulu seperti ini. Orang sedang khutbah saja tadi. Lihat bahasanya ya, isbir hatta afrugha min syaghli au khutbati. Ini orang lagi khutbah, tunggu sebentar ya, saya lagi khutbah, saya menyelesaikan dulu khutbah saya. Itu sudah keluar dari agama itu. Minimalnya sudah dimasukkan ke dalam kategori apa? Ridwanil kufri. Ini khutbahnya sudah selesai, orangnya sudah maju, masih dikasih khutbah juga. Ada yang gimana ini ya? Untuk masuk Islam? Tidak. Kalau tidak ada yang mendorong, ada yang menarik? Tidak. Ya. Ada yang menjanjikan sesuatu? Tidak. Misal kalau masuk Islam nanti dikasih hadiah ini itu, nggak ada? Tidak. Yakin ya? Yakin. Baik. Kedua, sebentar, mau dijanjikan sesuatu juga kalau buat masuk Islam nggak apa-apa, bagus aja dulu begitu ya. Kayak orang-orang Nasrani itu suka ngasih apa namanya? Ini kan Islam zohiron, kayak orang Nasrani suka ngasih, bukan Nasrani saya katakan misionaris ya. Kayak misionaris itu suka ngasih super mie begitu ya. Kok saya jadi nyebut merek sih? Suka ngasih mie instan ya. Beberapa kardus, kemudian orang itu murtad keluar dari agama. Nggak apa-apa pertama kayak gitu. Orang-orang Khuruj itu yang ya teman-temannya siapa itu Ustadz dari Sulaiman. Itu kalau mengislamkan orang apa aja caranya, pokoknya baca syahadat aja dulu, itu yang penting. Sampai kemarin ada masalah dengan siapa Bobo Santoso kan begitu. Itu nggak usah seperti ini dulu. Ini kalau mau nanti setelah membaca 2 kalimat syahadah, bukan sebelumnya. Mohon fokus. Kalau sudah masuk Islam, Mas Irfan kan tahu di Islam ada sholat ya. Nah sholat itu maksudnya, kalau sudah masuk Islam berarti belum masuk Islam. Nah ini saya sudah kan di situ karena tadi sudah diputar ya, silahkan diputar ulang lagi nanti videonya. Oke, begini posisinya itu ya. Posisi saya ini kan bukan siapa-siapa, dalam pengertian saya ini dalam kasus ini hanya menyebarkan apa yang sudah difatwakan oleh para ulama. Terkhusus dalam kasus ini apa yang telah difatwakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi supaya orang itu tidak salah sangka dulu begitu. Ini adalah perkataan ulama yang saya nukilkan. Yang saya lihat case-nya ini ada pada video ini. Jadi ini kulinya. Ya, kulinya kan seperti itu tadi. Apabila ada seseorang yang kafir, dia ingin ditalkin untuk membaca 2 kalimatul Islam, kemudian orang ini malah tunggu sampai saya selesai dari kesibukan saya, atau kalau dia misalkan sedang berkhutbah mengatakan tunggu sampai saya selesai dari khutbah saya. Nah, ini masalah. Itulah taswir atau gambaran dari ar-ridho anil kufri. Dan kalau kita lihat pada videonya Uwah ini, ada di situ persis sebagaimana yang dikatakan di sini. Kalau kita melihat dari diksi yang dipilih oleh Ustadz Adi Hidayat pun, kita ada zon besar
bahwa memang orang ini belum mengucap 2 kalimat syahadat. Berarti selama Uwah ini berbicara dengan orang ini yang sedari tadi mau dibacakan, mau ditalkin 2 kalimat syahadat, sedari tadi sudah mau ditalkin 2 kalimat syahadat, tetapi Uwah ini malah mengasih dulu khotbah, malah ada candaan sedikit di tengahnya, berarti selama percakapan ini orang ini masih kafir. Dan yang bersangkutan gak ada masalah. Begitu. Ini masalah besar menurut fatwa ini. Dan hati-hati ya, kalau misalkan mau mengcounter saya, jangan mengcounter perkataan ininya, karena ini perkataan ulamanya. Nanti ada tuh di antara perkara yang mengkafirkan juga apa? Tidak menghargai fatwanya ulama. Itu termasuk di antara yang mengkafirkan. Jadi kalau misalkan nanti Anda mau membela Uwah dan mau membantah apa yang saya katakan, bantah pemahaman saya, jangan bantah perkataannya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nanti malah menjadi masalah besar begitu. Karena tujuan dari video ini adalah mengedukasi supaya kita itu lebih hati-hati menjaga keimanan kita. Karena jangankan orang yang awamnya, orang yang terkenal alim, saya katakan terkenal alim ya, orang yang terkenal alim seperti Uwah pun sepertinya tidak memahami perkara ini. Karena beliau itu ya memang ngajinya kan Quran hadis. Lewat ulamanya nggak tahu lewat mana begitu. Jarang sekali lewat para ulamanya. Nah itu jadi ala kulli halin, mudah-mudahan ini terdengar oleh orang-orang yang banyak didatangi oleh orang-orang yang ingin mu'alaf. Jangan pasang kamera dulu ya. Jangan bikin tim bukan pencitraan ya. Gak usah dulu ada tim kameramen, gak usah nungguin orang-orang kumpul dulu, gak usah. Ada orang minta sama kamu baca syahadat langsung. Ya, itu pun pernah terjadi kepada Deddy Corbuzier waktu itu kalau tidak salah sama Gus Miftah. Harusnya itu ya kalau misalkan mau membaca 2 kalimat syahadat gak usah nungguin dulu Mas Dedinya itu terbang ke Gus Miftah, nggak usah. Udah suruh aja cari di situ, udah Ded kamu cari di situ orang yang bisa membimbing kamu secara langsung, udah jangan dibesokin lagi, langsung aja sekarang. Kalau misalkan mau pengumuman kita secara bombastis, kita kasih waktu yang lain begitu. Jadi kalau misalkan kita itu mau syiar, kasih waktu yang lain. Jangan pas pertama, ini sepertinya pertama kali begitu. Karena tadi dikatakan nih katanya kalau nanti sudah Islam nih bahasanya nih, bahasa Uwahnya nih. Untuk ini itu enggak ada? Tidak. Yakin ya? Yakin. Baik. Kedua, mohon fokus. Kalau sudah masuk Islam, Mas Irfan kan tahu di Islam ada sholat. Kalau sudah masuk Islam, ya berarti belum begitu. Ini bisa jadi arti itu anil kufri kufrun. Mudah-mudahan ya ini menjadi dialektika yang bagus supaya kita lebih menjaga keimanan kita, karena ini bukan keimanan dalam pengertian ini bukan keimanan hanya di sisi manusia, tetapi keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengatakannya itu adalah ulama, yang mana ulama itu zonnya kuat, itu hampir mendekati kebenaran. Maka berhati-hatilah kita terhadap perkataannya para ulama, karena perkataan ulama ini beracun, daging ulama ini beracun, dalam pengertian tatkala kita ini malah menentang mereka, bisa jadi malah kita yang celaka begitu. Dan untuk para pecinta Ustadz Adi Hidayat yang mau membuli saya, udah biasa kok saya mah ya, nggak bakalan ngaruh. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.